Empat hal ini bakal bikin masalah galbe pinjol kalian terasa ringan ya, dan empat hal ini harus kalian hindari agar teman-teman tidak mengulanginya lagi dan membuat masalah galbe pinjol ini semakin menghantui kalian. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang gagal bayar dan telat bayar di pinjol legal tentunya, teman-teman pasti banyak melakukan beberapa kesalahan-kesalahan yang membuat masalah pinjol ini menjadi semakin besar dan membuat masalah pinjol ini menjadi semakin berat. Nah, masalah apa aja itu? Yang pertama di sini adalah bagaimana cara kalian itu merespon. Ketika kalian mulai aktif merespon DC-nya, terus kemudian banyak komunikasi dengan mereka, ini akan menjadi blunder di mana teman-teman ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya teman-teman akan terus menjadi prioritas mereka untuk terus ditagih, ya. Gimana tidak kalian selalu merespon, selalu terlihat kooperatif. Tentu kalian akan menjadi prioritas atau target utama mereka terus karena dianggap, oh, orang ini kayaknya peluangnya bakal tinggi membayarnya. Kayaknya kalau ditekan lagi bisa nih. Karena kalian masih terus merespon. Ya, sebenarnya kalau misalnya masalah galbe gini, nggak perlu kita merespon tiap hari. Cukup sekali respon atau beberapa kali aja, bilang masih belum ada lagi diusahakan. Nggak usah cerita panjang lebar tentang pekerjaan lah, tentang kehidupan kita lah. Itu mereka tidak akan peduli. Malah salah-salah, mereka akan menjadikan itu sebagai senjata mereka untuk menyerang balik kalian atau menekan kalian lebih parah lagi. Ya, jadi hindari untuk soal komunikasi. Nah, yang kedua, kalau teman-teman memang belum ada kepikiran untuk bisa membayar atau tahu kapan bisa bayar, lebih baik teman-teman urungkan niat atau urungkan pikiran, jangan sampai terpikirkan untuk memaksakan diri untuk membayar. Karena ini adalah awal mula dari orang-orang yang galbe banyak pinjol, awal mula kalian merasa terbiasa dengan gali lubang tutup lubang, dan dampaknya akan jauh-jauh akan menjadi luar biasa ke belakang. Ya, jadi ini harus mulai teman-teman biasakan. Kalau teman-teman memang pekerjaan belum memadai, penghasilan belum memadai, itu jangan sesekali memaksakan dengan cara gali lubang tutup lubang, pinjem sana sini, karena masalahnya akan runyam. Nggak cuma bermasalah di 1-2 pinjol, tapi teman-teman akan bermasalah di banyak pinjol sekaligus, dan itu yang harus teman-teman hindari. Oke? Nah, buat teman-teman yang mungkin masih melakukannya, ini beneran harus ikhlaskan aja, pasrahkan aja. Karena kalau kalian terus berusaha mencari dana talangan, mencari pinjaman sana sini, saya tahu kalian pasti takut, kalian pasti gelisah. Banyak orang yang udah terpojok, ujung-ujungnya ya akan melakukannya juga. Makanya ini harus benar-benar dihindari, ya. Terus yang ketiga adalah ketakutan sama DC lapangan. Nah, ketakutan dengan DC lapangan yang berlebihan ini akan berdampak yang luar biasa buat kalian. Mereka akan semakin menjadi-jadi, mereka akan semakin meneror, dan itu yang akan diincer oleh para pinjol-pinjol ini untuk terus menekan kalian. Ya, DC datang, itu mereka itu pinjol legal loh. Mereka itu tidak bisa melakukan apapun terhadap kalian. Nyita barang juga nggak bisa. Apapun itu mereka nggak bisa lakukan. Jadi nggak ada alasan sebenarnya buat kita untuk takut DC lapangan. Ya, kalaupun mereka datang, kalaupun mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan kekerasan, ini simple, kalian bisa lapor ke polisi, ya. Jadi urungkan niat untuk teman-teman terlalu memelihara rasa takut kalian kepada DC lapangan ini. Hindari dan buang jauh-jauh rasa seperti ini, ya. Terus kemudian yang keempat adalah perasaan merasa ya paling terpuruk, merasa udah hancur hidupnya, merasa udah nggak ada jalan keluar. Nah, ini juga wajib banget kalian hindari. Ingat ya, yang gagal bayar di luar sana itu bukan teman-teman aja. Bukan teman-teman doang yang menderita kayak gini, yang terpuruk dan banyak masalah dipinjoli, bukan teman-teman doang, tapi banyak banget di luar sana. Bukan berarti kita menormalisasi orang yang gagal bayar ya, enggak. Tapi memang kenyataannya banyak banget orang-orang yang terjebak di aplikasi pinjaman online dan mereka bingung gimana cara ngembaliin uangnya. Intinya gini aja sih, kalau misalnya teman-teman merasa gagal bayar, telat bayar, udah, kalian tahu kalian gagal bayar. Niatkan dalam hati kalian untuk bisa membereskan dan melunasinya semuanya nanti. Entah itu kapan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Jadi setidaknya kalian punya rasa, punya pikiran, saya akan lunasi, pasti saya akan lunasi, tapi tinggal tunggu waktu, saya lagi berusaha dulu.
Itu paling penting, karena niat baik kalian itu yang paling utama dulu. Insya Allah, kalau orang udah niat baik, orang udah pengen bebas dari utang pinjol, pengen bisa menyelesaikan semuanya, dan nggak mau nyentuh-nyentuh pinjol lagi, insya Allah pasti akan ada jalan terbaik kok. Ya, jadi nggak usah terlalu panik, nggak usah terlalu pusing, dan perhatikan 4 hal ini, insya Allah kedepannya hidup kalian akan jauh lebih tenang, dan galbe pinjol juga akan jauh lebih aman. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.